Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal Forum 195, kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu kembali di season 8, episode kelima. Di kesempatan ini, kita bersama-sama belajar memahami makna Tuhan melalui trilogi dengan tema mengenali Tuhan. Pada bagian pertama ini berisi tentang apa bahasa Tuhan yang sebenarnya. Selanjutnya, kita masuk pada bagian kedua di episode ke-6 mengenai kemahakuasaan Tuhan. Dan yang terakhir bagian 3 di episode ke-7 tentang integritas Tuhan. Khusus di bagian pertama ini, kita menjadi mengerti sekalipun Tuhan dapat berkomunikasi dengan seluruh bahasa yang ada di dunia ini, tetapi sudah pasti, tentunya ada cara Tuhan yang lebih tepat dipakainya. Inilah yang kita sebut dengan istilah bahasa Tuhan. Dan sudah pasti juga, bahasa Tuhan itu bersifat universal, sehingga dapat diterima dan dimengerti oleh semua manusia. Bagi umat manusia yang tidak mengerti dan tidak dapat melakukan bahasa Tuhan ini, sudah pasti mereka memiliki Tuhan yang berbeda secara konsep umum. Melalui trilogi ini, saya juga berharap bahwa kita tidak lagi menempatkan Tuhan pada dua sisi mata uang. Di satu sisi, menempatkannya sebagai yang maha segalanya. Tetapi di sisi lain, kita mengundergrade atau merendahkan Tuhan dengan batasan-batasan pikir kita bahwa Tuhan tidak mungkin melakukan ini dan itu, atau menjadi ini dan itu. Klaim seperti itu memperlihatkan sebentuk kebodohan yang sudah akut. Marilah kita belajar cerdas. Caranya sederhana, yaitu mau membuka hati. Melalui trilogi ini juga, mata kita akan terbuka dan kita harus mengakui bahwa istilah Tuhan ini memperlihatkan sesosok pribadi yang sudah pasti di atas segala-galanya. Tapi, apakah benar ketaatan kita sudah sesuai dengan pengakuan kita itu? Marilah kita lihat beberapa realita yang terjadi di dalam diri kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal yang ironis di saat kita mengakui kemahatauan Tuhan. Bersamaan dengan itu juga, kita sering tidak peduli dan tetap secara sadar atau tidak membuat rancangan untuk berbuat hal yang tidak baik. Kita juga tahu bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk memberi sorga atau neraka sebagai ganjaran atas perbuatan kita selama hidup di dunia ini. Tetapi hal yang tidak baik itu tetap saja kita lakukan. Bahkan ada kecenderungan terjadi di setiap langkah kita. Kita juga mengetahui betapa mengerikannya di tempat penghukuman yang bernama neraka itu. Tetapi kita tetap tidak merasa takut. Disinilah sikap ambivalen kita dalam bertuhan. Kekeliruan memahami ajaran Tuhan
membuat kita lupa ajaran Raja Salomo. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Sikap-sikap keseharian kita memperlihatkan sebuah realita bahwa sebenarnya lah kita tidak takut pada Tuhan. Lebih spesifik lagi, kita sudah berada pada sebuah titik yang meragukan eksistensi atau keberadaan Tuhan. Bahkan pada sebagian orang, Tuhan itu dianggapnya tidak ada. Saudara-saudara yang terkasih, ketika mendalami konsep tentang Tuhan yang benar, maka kita akan menemukan dua hal yang tidak bisa kita hindari. Artinya, mutlak harus ada di dalam otoritas Tuhan, yaitu kemahasegalaannya dan kemahasuciannya. Sekali lagi harus saya tekankan, ini berdasarkan konsep Tuhan yang benar. Artinya, bukan Tuhan yang mengiming-imingi sorganya adalah melulu kenikmatan duniawi. Tuhan tidaklah seperti itu. Yang mana Tuhan ditempatkan hanya sebagai pelayan untuk memuaskan nafsu manusia semata. Di sorga Tuhan yang benar, manusia tidak membutuhkan hal-hal yang bersifat jasmania. Pada saat itu kita sudah bersama Tuhan yang Maha Suci. Kita tidak akan memikirkan lagi pemuasan nafsu duniawi. Berdasarkan konsep kemahasegalaannya, ini berarti Tuhan itu Maha Kuasa. Ini menunjukkan tidak ada yang tidak dapat dilakukan Tuhan. Segala hukum, baik yang sudah dipahami manusia maupun yang belum dikenal manusia, tidak bisa membatasi dirinya. Karena Dia sendirilah sumber segala sumber hukum itu. Jadi, kita jangan memframing Allah dengan keterbatasan pikir kita. Dari konsep kemahasuciannya, Dia menuntut kemutlakan mengikuti ajarannya. Ajaran Tuhan ini dapat kita kenali dari segala kesempurnaan yang diberikannya kepada manusia ketika di awal penciptaan. Dan kita semua tahu bahwa manusia menjadi rusak dikarenakan menentang perintah Tuhan. Inilah yang kita kenal dengan nama dosa. Saudara-saudara yang terkasih, bila kita mengacu ke hal itu, tampaklah bahwa Tuhan menuntut manusia kembali menuju ke kesempurnaan awal, yaitu kebersihan batin. Artinya, kembali tidak mengenal dosa lagi. Dan inilah tujuan Tuhan memberi keselamatan pada manusia, yaitu untuk menolong manusia dengan cara menghapus syarat harus bebas dari dosa bila ingin memasuki sorga Tuhan. Syarat bebas dari dosa ini sudah tidak diingat-ingat Tuhan lagi, karena dosa itu sudah dibayar Yesus Kristus di kayu salib. Karya keselamatan itu hanya bisa kita peroleh berdasarkan keputusan kita sendiri untuk mengikuti Tuhan. Dengan demikian, Tuhan akan melihat kesetiaan kita dan di akhir nanti Dia akan mengubah dan menyempurnakan kita, dan kita dilayakkannya memasuki sorganya. Sekali lagi harus saya tekankan, Tuhan yang menghilangkan syarat dosa itu dengan cara hidup baru yang diajarkannya. Bila kita menerima ini, maka kita akan dikuduskan Tuhan. Suatu saat kita tidak akan mampu lagi merancang bahkan merencanakan dosa. Semua ini akan berawal dari kebiasaan buruk yang tertanam begitu dalam pada diri kita, akan digugah Roh Kudus.
untuk kita ubah. Bila kita tetap pada kebiasaan buruk itu, maka sebenarnya kita tidak pernah memiliki iman yang dewasa. Hanya tetap sebagai manusia yang hidup dalam dunia harapan bahwa suatu saat akan diberi keselamatan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dengan memahami hal itu, kunci kehidupan ini semua berada di tangan kita. Apakah kita mau dirubah Tuhan dan memperoleh keselamatan kekal atau tidak? Bila kita bersedia, kita harus mulai membenahi hati dan pikiran kita. Kerusakan-kerusakan hati dan pikiran ini dapat kita deteksi melalui hati nurani yang murni kita, atau melalui roh manusia kita. Bukan melalui ajaran-ajaran yang tampak baik dan kita dengan gigih melaksanakannya, tetapi sebenarnya semua itu hanya merupakan ritual untuk melegalkan sebuah ajaran agama. Ajaran-ajaran yang baik tidak akan pernah bertentangan dengan suara hati nurani yang murni. Ini disebabkan oleh karena ciri khas hati nurani yang murni ini adalah kasih. Di dunia ini tidak ada hukum yang melarang perbuatan kasih. Yang terjadi adalah pelarangan melakukannya diakibatkan adanya ketakutan terhadap sebutan kristenisasi. Inilah kebodohan yang sering dilakukan banyak orang. Dari sini terlihat bahwa nalar yang bersangkutan sebenarnya sudah oleng. Dari batin sampai ke hatinya sudah rusak. Inilah kerusakan internal yang tidak terlihat mata manusia yang lain, tetapi sangat terang benderang di mata Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bila saudara merasa aneh melihat kehidupan orang Kristen seperti itu, sebenarnya Anda keliru. Justru ajaran yang saudara anut yang sebenarnya aneh bila ditinjau berdasarkan nalar yang sehat. Tuhan yang benar pasti mengenalkan kasih itu merupakan puncak segala ajarannya. Bila Anda menganggap orang Kristen aneh, itu sebenarnya hal yang wajar juga. Karena selama ini saudara hanya mengenal ajaran yang menyesatkan Anda, yang tidak memiliki konsep kasih. Dan di sana Anda diajarkan untuk membenci orang yang tidak sealiran dengan Anda dan mencap orang lain itu kafir, baik yang Anda ucapkan keluar dari mulut maupun sekedar di dalam hati. Di kekristenan sangat jelas begitu berat hukuman Tuhan bagi yang menyebut kafir kepada orang lain. Itulah Tuhan orang Kristen. Perlu saudara ketahui, Yesus Kristus yang mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu bukan untuk menebus dosa orang Kristen semata, tetapi juga seluruh dosa yang pernah dan akan diperbuat manusia. Mengapa demikian? Karena suatu saat nanti ketika Tuhan sudah memberi langit baru dan bumi yang baru, yaitu sorga, dosa itu sudah tidak ada lagi, semua sudah selesai. Tuhan tidak pernah bekerja tanggung-tanggung, selalu tuntas, dan tidak akan melakukan dua kali untuk pekerjaan yang sama. Saudara-saudara yang terkasih, bila Anda memeriksa kehidupan keseharian Anda, tampak dipenuhi dengan ajaran yang sudah mengarah ke mistik. Dan ini bisa saudara buktikan dengan kalimat-kalimat yang sudah familiar di telinga saudara. Seperti berikut. Dengan mengucapkan ayat ini itu sebanyak 100 kali atau 1000 kali, besok pagi di depan pintu rumah Anda dikirim malaikat 1 karung uang. Atau
dengan melafalkan 100 kali atau 1000 kali ayat ini itu, maka pintu sorga akan terbuka. Dan banyak lagi lainnya yang pastinya Anda sendiri lebih hafal. Belum lagi segala macam bacaan, bagaikan mantra sebelum melakukan hubungan intim suami istri. Dan sampai ke harinya juga sudah diatur di kitab suci. Pertanyaan kita, Tuhan seperti apa yang sedemikian iseng mengatur kehidupan seksual seperti itu? Apakah tidak ada kerjaan yang lebih penting lagi? Pernahkah Anda menghitung waktu Anda yang habis untuk membaca dan terus-menerus mengulang-ulang menghafal ayat? Tidakkah lebih baik waktunya Anda pakai untuk menolong sesama? Manakah yang lebih penting sebenarnya? Menghafal ayat-ayat atau menolong sesama? Saudara-saudara yang terkasih, pernahkah saudara berpikir untuk apa itu semua Anda lakukan? Bila fokus kita hanya itu, seharusnya lah kita berfokus pada pengudusan hati dan pikiran bila hendak menghadap Tuhan dan berbicara dengan Tuhan secara bebas. Bila doa berupa pengulangan, itu bukanlah doa lagi, tetapi sudah menjadi sebentuk mantra. Tuhan hanya melihat hati, bukan aksesoris yang kita pakai, serta tata cara yang rumit yang bisa jadi membuat Tuhan menjadi bingung dan tidak mengenal Anda. Jadi, terlebih dahululah membersihkan hati, baru menghadap Tuhan. Sekalipun hanya seperti sambil lalu, adakah terbersit di pikiran saudara mengapa ajaran seperti itu bisa muncul di dalam kehidupan saudara? Ajaran-ajaran yang Anda kenal selama ini hanya akan memperkecil kemungkinan Anda mengenali konsep kasih. Artinya, sadar tanpa sadar, Anda diarahkan untuk menutup hati nurani saudara. Sadarkah Anda, ketika Anda menutup hati nurani, pada saat itu Anda sudah berpaling dari Tuhan. Arti kasih menjadi bias di dalam hati saudara, dikarenakan Anda lebih diperkenalkan dengan konsep timbal balik, yaitu memberi dan menerima kembali hasil pemberian kita. Dipoles seperti apapun namanya, entah diperindah dengan sebutan pahala, tetaplah keliru. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih itu tidak mengenal suku, agama, ras, dan antar golongan. Kasih melintasi semua sekat yang diciptakan manusia. Bila saudara tidak pernah mengenali kasih itu, maka sebenarnya Anda wajib mengenali Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Dia yang memiliki kasih yang sempurna. Dia akan membuka mata hati saudara, sehingga hati nurani yang tertidur di dalam diri saudara menjadi terbangun. Harus saudara pahami, hati nurani yang murni ini adalah roh manusia yang merupakan identitas Tuhan di dalam setiap manusia. Inilah sebentuk roh yang lemah lembut sebagai pelita Tuhan yang ditempatkan Tuhan di dalam hati manusia. Ini dapat saudara rasakan ketika saudara menangis dikarenakan berada di dalam penyesalan yang mendalam akibat perbuatan saudara. Roh manusia ini tidak bisa mati, dan dia akan kembali ke Tuhan ketika kita yang mati. Periksalah, apakah di dalam hati saudara masih ada hati nurani itu. Periksalah ajaran yang diberikan kepada Anda. Mengapa ajaran itu bertentangan dengan hati nurani Anda? Bila Anda sudah menyadari kesesatannya, tinggalkanlah ajaran tersebut. Karena ajaran itu
tidak saja membunuh akalmu, tetapi juga merusak jiwamu. Satu hal yang harus saudara sadari, akal budi adalah produk dari hati nurani yang murni. Bila Anda mampu membenahi hati saudara, maka pikiran saudara juga terselamatkan, dan Anda akan memiliki cara pandang baru, yaitu mengasihi sesama ciptaan Tuhan. Kasih inilah puncak dari segala ajaran Tuhan. Sekalipun iman kita kepada Tuhan sedemikian kita sakralkan, ditambah kita memiliki pengharapan yang besar terhadap kehidupan kekal kita kelak, semua itu menjadi sia-sia bila tanpa kasih. Tanpa kasih, kita bagaikan tong yang kosong yang nyaring bunyinya. Otak kita penuh dengan ajaran-ajaran, ritual-ritual, sampai sudah mengarah ke ajaran agama mistik. Tetapi secara implementasi, kita hanyalah canang yang bergemerincing, yang hanya bisa bersuara bising. Kasih itu menutupi banyak dosa kita. Artinya, karena kasih hanya bisa timbul dari hati yang bersih, dan itu akan membuat kita tidak sempat lagi memikirkan tentang dosa, apalagi hendak melakukannya. Saudara-saudara yang terkasih, kenalilah Tuhan Yesus Kristus. Karena konsep pahala yang merupakan konsep untung dan rugi yang sudah tertanam begitu dalam di kepala kita akan diperbaharui Tuhan. Yesus Kristus mengajarkan, Dia sudah memberi kita kasih. Karena itu, kita wajib mengalirkan kasih itu kepada sesama kita. Dengan ini, kita paham bahwa modal kasih itu bukan berasal dari kita, melainkan dari Tuhan. Jadi, jangan pernah mengklaim bahwa itu milik kita. Sangat mudah mengenali kasih Tuhan, yaitu sebentuk kasih yang tanpa syarat. Menyalurkan kasih tidak perlu mengeluarkan biaya. Tidak perlu melakukan delivery khusus melalui perusahaan ekspedisi. Cukup dengan memberi perhatian. Juga bisa melalui doa dari hati yang bersih dan dukungan pikiran atau tenaga. Pernahkah Anda berdoa bagi orang yang tidak seagama dengan Anda? Bila jawaban Anda tidak, renungkanlah itu. Doa yang mungkin pernah Anda lakukan hanya terbatas pada doa yang bersifat mengajak agar orang yang Anda doakan masuk ke agama yang saudara anut, tidak akan lebih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang Anda sudah mengerti mengapa konsep kasih yang tanpa syarat itu seperti barang asing di dalam diri Anda. Karena itulah, hilangkan dari kepala kita bahwa konsep memberi itu demi memperoleh pahala. Semua yang kita lakukan berada di dalam pengawasan Tuhan. Bila kita tetap dalam konsep memberi demi pahala, percayalah itu bukan kasih. Bahkan, itu sebuah tindakan yang sangat jahat di mata Tuhan. Karena sekali lagi, kasih itu milik Tuhan. Jadi, lakukanlah mulai sekarang untuk menyalurkan kasih Tuhan itu tanpa memikirkan pahala dan tidak perlu menggunakan banyak kalkulator untuk menghitung rumusan pahala yang akan Anda peroleh. Percayalah, semua itu tidak akan menyelamatkan Anda di hari akhir kelak. Berbuatlah dengan hati yang bersih. Selebihnya, biarlah Tuhan sendiri yang menghitung kebaikan kita. Mengapa demikian? Karena kita tidak memiliki hak sorgawi atas apapun yang kita lakukan. Jadilah pribadi yang memiliki kasih yang murni. Bahasa kasih, itulah bahasa sorgawi dan juga bahasa
yang dikenal Tuhan dan sesuai dengan karakternya. Karena Tuhan itu adalah roh kasih, iman, harapan, dan kasih. Yang paling utama adalah kasih. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita bersaat teduh sejenak.